Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Darmawan. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dan teori harga. Pembentukan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang berjalan selama ini. Banyak kelebihan dan maupun kelemahan yang ada di dalam mekanisme pasar sendiri. Mekanisme pasar memungkinkan kebebasan yang tidak terbatas oleh pelaku pasar, terutama produsen, sehingga dapat terjadi monopoli yang hanya akan menguntungkan produsen skala besar saja. Para produsen kecil akan semakin tertindas dengan produsen skala besar yang merupakan mayoritas. Tidak stabilnya harga juga dapat terjadi karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga suatu barang dapat berubah-ubah sesuai permintaan dan penawaran yang menyebabkan pada suatu ketika produsen akan untung besar dan lain waktu akan rugi dalam jumlah yang besar pula. Apabila terjadi eksternalitas yang parah, maka akan menyebabkan distorsi pasar yang sulit untuk ditangani. Setiap produksi yang terjadi menyebabkan hal positif dan negatif dalam waktu yang bersamaan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani hal ini. Kemudian ada pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, baik itu konsumen, produsen, maupun pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Islam menentukan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi pada mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga. Jadi ada tujuan didirikannya pasar Islam. Nah, yang pertama itu ada untuk menghidupkan ekonomi Islam secara real yang terbatas dari barang haram, transaksi riba, dan kecurangan dalam penjualan. Yang kedua ada untuk dakwah. Yang ketiga ada untuk menghidupkan sunnah. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan. Islam mencegah penumpukan kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Lalu ada kekurangannya, yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal, tidak representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang, dan yang terakhir ada pendidikan masyarakat yang materialisme. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Inggit Kinarsi. Di sini saya akan membahas mengenai materi prinsip-prinsip dasar mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama itu ada arido, yakni segala transaksi yang dilakukan seharusnya atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan membuat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli setiap barang yang penanganannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Dan yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain yang
kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Dan yang keempat, ada keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam menggunakan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Ismail Surya. Sini saya akan menjelaskan dasar teori harga dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat ditunjuk pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu, lebih 1160 tahun, mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dan darah maupun harta." Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang maha menentukan. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Pengaguman ini dikarenakan ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunatullah atau hukum supply and demand. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, yaitu Adam Smith. Nama teori invisible hand. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan atau invisible hands. Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan good hands, tangan-tangan Allah? Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga tidak boleh ditetapkan pemerintah karena ketentuan harga bergantung pada hukum supply and demand. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga, price intervention. Bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah pernah melakukan intervensi pasar baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin di sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab.